Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Ghafur, peserta Lasar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, golongan 2, angkatan 1, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu nilai tersebut, yaitu kolaboratif. Yuk simak. Beberapa panduan perilaku atau kode etik dari nilai kolaboratif adalah: 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan bersama nilai tambah. Dan 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Lalu, apa itu kolaborasi? Kolaborasi atau kolaboratif adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Sedangkan kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kemudian, selain kolaborasi dan kolaborasi pemerintahan, ada istilah WOG atau Whole of Government, atau yang disebut dengan konkretisasi kolaborasi pemerintahan. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pendekatan WOG dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management atau NPM, yang dimana banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ekosektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor, sehingga WOG dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi, dan mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Terkait model collaborative governance, menurutnya starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialog, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif pada entitas publik. Penyelenggara pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pengertian kolaborasi, terdapat aktivitas dan proses dalam menjalani kolaborasi, yaitu beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi, yaitu kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan menerima pengelolaan hibah. Selanjutnya,
beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu trust building. Trust building yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kemudian face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Lalu, komitmen terhadap proses atau commit to process, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Kemudian, pemahaman bersama, yaitu kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama, dan yang terakhir menetapkan outcome antara. Itulah penjelasan nilai kolaborasi bagi ASN yang perlu kita ketahui. ASN berakhlak.